Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebentar lagi, kita akan memulai kebaktian online. Kamu bisa menonton sesi ini di channel YouTube KKR GBKP Bandung Pusat. Persiapkan diri kamu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Selamat beribadah. Aku dalani perbebenku, duduhkan bangku dalam situ, tetap ku sembahkan Tuhan, rendeku puji kelandu, belin kelenduku gejap bas keluhku. Shalom Marema. Wah, luar biasa. Oke, gimana kabarnya Kak Mira? Seminggu ke depan sudah kita tidak bertemu kembali. Gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan, baik, luar biasa. Oke, untuk memulai ibadah hari ini, seperti biasa, kita tidak ada yang main-main, tidak ada yang tidak serius, semuanya boleh fokus, konsentrasi, semuanya barang-barang yang mengganggu ibadah disingkirkan dulu. Kalau ada WA yang gitu-gitu, notifnya jangan diabaikan dulu aja ya. Dulu ya, Kak Mira ya. Oke, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan angkat satu pujian, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah
sembahmu, sebab namamu kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, untuk berkat Tuhan. Hari ini kami boleh bangun, kami boleh beribadah pada hari ini. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Mari Bapak berkati kami, walaupun kami ibadah di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita dan kasih Tuhan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan agar kami boleh mengikuti ibadah ini, awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya boleh berjalan dengan baik, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak, sekarang walaupun kita gereja di rumah masing-masing, walaupun kita gerejanya online, tapi kita semangatnya nggak boleh berkurang ya Kak, Iya, kita harus harus tetap tetap semangat. Oke, kita mau nyanyikan satu lagu, Yesus Pokok. Setiap kita tinggal di dalam Dia, kita akan pasti berbuah. Kita akan naikkan lagu ini. Oke, berdiri ya Kak? Iya, pasti harus bangkit Ya, berdiri. kita sama-sama bangkit berdiri, bikin gerakan, bebas deh gerakannya ya, biar olahraga pagi-pagi gitu ya. Yuk. Semuanya bangkit berdiri ya. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggallah di dalamnya. tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Sekali lagi kita mau bilang Yesus ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi dengan semangat semuanya bangkit berdiri ya. Tidak ada yang tidur-tiduran. Sekali lagi lebih keras. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus ku cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Sekali lagi tinggallah di dalamnya, bikin gerakannya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya,
Tuhan kita. Oke, Kak Mira, selanjutnya kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyikan segala puji syukur hanya padamu Tuhan. Sebab hanya Tuhan Yesus yang layak kita puji. Ya, benar sekali. Jadi belum ada yang duduk, belum ada yang Udah duduk langsung melemes-lemes. Jangan ya. Kita mau nyanyi, kita mau bergerak lagi. Jadi bikin gerakan masing-masing aja biar happy. Jadi bikin gerakan masing-masing ya. Oke, yuk Bang. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Tangannya di atas dong. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, lebih semangat ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekarang tangannya di atas, bilang soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Sekali lagi bilang haleluya. Haleluya. Oke, selanjutnya karena kita sudah tadi bangkit berdiri, mungkin udah capek, tapi belum sih ya, belum capek. Jadi sekarang kita mau duduk. Kita mau masuk ke dalam firman, kita akan siapkan hati kita, pikiran kita akan naikkan satu pujian pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak
Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati. setengah suara. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi siapkan semua peralatannya, Alkitab semuanya disiapkan ya. Shalom bagi kita semua anak-anak kami. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, kita berdoa meskipun kita di rumah kita masing-masing. Tapi pendeta percaya, anak-anak kami semua pasti tetap semangat, tidak bosan, dan pasti percaya bahwa Tuhan selalu memberkati. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami masih bisa bersekutu bersama Tuhan, bersama teman-teman kami meskipun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan melihat kami sedang beribadah. Tuhan melihat kami, kesungguhan hati kami beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami melalui firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengar. Agar kami mau mendengarkan ajaran orang tua kami, khususnya pengajaran Tuhan lewat firman Tuhan, karena itu berguna untuk masa depan kami. Bukalah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami dengar, kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, dan itu menjadi kekuatan kami. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan, urapi dengan Roh Kudus Tuhan.
Tuhan mengajari dengan Roh Kudus Tuhan agar apapun yang hamba sampaikan itu datangnya dari Tuhan dan dapat membangun iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami semua sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar diambil dari Amsal 22 ayat 6. Saya bacakan ya. Saya bacakan. Dan anak-anak semua kita akan membacakannya secara bersama-sama ya. Karena cuma satu ayat. Sudah buka Alkitab semua? Saya tunggu sebentar. Amsal 22 ayat 6. Oke ya, kita baca bersama-sama ya. Kita mulai. Amsal 22 ayat 6. 1, 2, ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Demikian firman Tuhan, tema yang sampai kepada kita, didikan untuk masa depan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak sadar bahwa nasihat orang tua kita sesungguhnya berarti bagi kita. Dan berguna juga bagi kita. Hanya sering sekali kita sadar bahwa ajaran orang tua kita itu benar setelah kita mendapatkan masalah. Padahal ajaran orang tua kita itu sesungguhnya benar adanya. Dan ajaran guru sekolah minggu kita juga sesungguhnya benar adanya. Misalnya orang tua kita bilang, nakku jangan terlambat makan. Tetapi kita tidak mendengarkannya. Tetapi setelah kita sakit, baru kita sadar bahwa nasihat orang tua kita itu ternyata benar. Kita menangis kesakitan karena kita sakit, perut kita kesakitan. Kemudian kita menangis dan dalam hati kita ternyata benar yang dibilang ibu saya. Kemudian orang tua kita bilang, anakku jangan terlalu banyak main handphone. Tetapi kita marah karena terganggu kesenangan kita. Setelah mata kita sakit, baru kita sadar kalau yang diajarkan orang tua kita itu benar. Makanya kemarin pendeta lihat di televisi ada seorang anak yang keseringan main gadget atau handphone sehingga matanya buta. Sehingga dia berkata, saudara-saudaraku semua hendaklah jangan ikuti saya. Saya dulu diajarkan orang tua saya supaya pandai mengatur waktu. Jangan terlalu sering main handphone, game dan sebagainya. Tapi saya enggak mau dengar. Sekarang saya tidak bisa melihat. Tetapi saya sekarang sadar ternyata ajaran orang tua itu sesungguhnya benar adanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya kita mau mendengarkan orang tua yang sedang mengajarkan kita tentang sesuatu. Tetapi sering sekali kita tidak mau mendengarnya sebelum sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Itulah yang disampaikan Salomo. Salomo dalam bacaan kita. Kalau dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kenapa Salomo mengatakan didiklah orang muda supaya dia berjalan di jalan itu? Kenapa Salomo mengatakan lewat firman Tuhan ini, ajarlah mereka, didiklah mereka. Karena Salomo juga mendapatkan didikan dari orang tuanya. Ayah Salomo siapa? Coba dulu, siapa tahu ayah Salomo? Daud. Daud itu adalah seorang raja. Yang dulunya Daud ini adalah hanya seorang gembala. Dia seorang gembala domba. Tetapi karena dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ketika Goliat datang dengan badan raksasa. Mau menghancurkan bangsa Israel. Tetapi Daud berkata, aku akan melawannya dengan dalam nama Tuhan. Sehingga hanya dengan ketapel saja. Sedangkan Goliat datang membawa pedang dan lembing. Tetapi Daud menang karena dia datang dalam nama Tuhan. Daud diberkati dan Daud menjadi seorang raja. Tetapi Daud juga pernah dihukum oleh Tuhan. Kenapa Daud dihukum oleh Tuhan? Siapa yang tahu kenapa Daud dihukum oleh Tuhan? Karena dia mengambil istri Uria menjadi
istrinya. Dia membuat suatu akal-akalan, taktik, tipuan. Dan dia posisikan Uria prajurit setianya di barisan terdepan supaya mati, supaya dia bisa mengambil istrinya. Dia pikir Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan tahu. Tuhan datang memperingatinya, mengatakan kesalahannya lewat Nabi Nathan. Kemudian Daud merasa bersalah. Kemudian Tuhan berkata, karena engkau mengambil istri Uria, maka anakmu pertama itu akan kuambil. Karena engkau berdosa membuat Uria mati. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan, anaknya yang pertama itu meninggal. Kenapa? Tuhan tidak mendengarkan doanya karena dia menipu Uria. Tapi Daud ini menyesal, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tolonglah aku, dan Tuhan mengampuninya. Sehingga Tuhan kembali mengaruniakan seorang putra kepadanya yang bernama siapa? Salomo. Itulah yang sekarang menasihati kita lewat firman Tuhan ini. Salomo. Sehingga Daud mengatakan kepada Salomo, anakku janganlah hidup dalam dosa. Anakku turutilah perintah Tuhan. Anakku tetaplah andalkan Tuhan. Jangan ikut orang-orang berdosa anakku. Itu yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Sehingga Salomo mau mendengarkan nasihat ayahnya Daud. Sehingga Salomo juga hidup takut akan Tuhan. Salomo juga mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Salomo juga berjalan di jalan Tuhan karena mendengarkan nasihat ayahnya Daud. Sehingga Salomo juga dicintai dan disenangi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah Salomo apa yang mau engkau, apa yang kau inginkan. Kekayaankah, kejayaankah, kesuksesankah. Tetapi Salomo berkata, Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa memimpin bangsamu, bangsa Israel. Hikmat itu takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, hei Salomo, karena engkau tidak minta kejayaan, engkau tidak minta kesuksesan, engkau tidak minta supaya namamu masyhur, tapi yang kau minta adalah hikmat dari Tuhan. Maka kata Tuhan, aku akan memberikan kepadamu tidak hanya hikmat tapi juga kekayaan, kejayaan. Engkau akan diberkati memimpin bangsa Israel. Sehingga Salomo terkenal menjadi seorang raja yang berhikmat. Bahkan katanya Salomo ini bisa mengerti bahasa-bahasa tumbuhan dan sebagainya. Saudara-saudari yang kekasih, anak-anak kami yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Itulah firman Tuhan. Dan hari ini Salomo mengatakannya juga kepada kita. Kenapa? Karena Salomo juga mendengarkan nasihat ayahnya dan dia berhasil. Makanya Salomo pun sekarang berkata kepada kita. Salomo berkata kepada kita sekarang, didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Makanya sekarang Salomo bilang, didiklah mereka. Tema kita didikan untuk masa depan. Ternyata didikan itu kalau kita mau mendengarkannya, maka itu akan berguna bagi kita di masa depan kita. Anak-anak kami yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu Salomo sekarang mengajarkan kepada kita agar kita tidak berjalan di jalan orang fasik. Orang fasik itulah orang yang tidak takut akan Tuhan. Tapi Salomo berkata, berjalanlah di jalan Tuhan. Dengarkanlah didikan Tuhan. Dan dengarkan didikan orang tua supaya kita bisa berjalan di jalan Tuhan. Karena orang tua kita dan guru KKR kita pasti selalu mengajarkan kebaikan kepada kita anak-anaknya. Orang tua pasti mengajarkan kita berdoa sebelum tidur, rajin baca firman, jangan malas belajar, jangan berbuat dosa. Anakku tetaplah andalkan Tuhan, jangan sombong. Pasti diajarkan oleh orang tua kita. Siapa yang pernah tidak mendengarkan nasihat orang tuanya, angkat tangan dulu. Ada, saya pikir gak ada ya, karena semua sudah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yesus sering membandingkan domba dan kambing. Kalau domba itu biasanya domba itu dia selalu mengikuti arahan yang dikatakan oleh gembalanya. Kalau domba itu kemana tuannya itu, maka domba itu akan mengikut, itu domba. Tetapi kalau kambing enggak, disuruh di belakang dia tidak mau, disuruh di depan juga tidak mau, itu kambing. Makanya Yesus selalu katakan bahwa orang-orang percaya itu dia selalu mengibaratkannya dengan domba.
Tapi jangan pula nanti ya, kalau ada kawannya, adeknya, atau kakaknya, atau abangnya tidak mendengarkan nasihat orang tua, langsung pula dibilangnya kambing, gak boleh begitu. Tetapi Tuhan memang mengatakan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu ibarat domba. Karena domba itu mau mendengarkan apa yang disuruh oleh gembalanya. Makanya dalam Mazmur 23, itu dalam Mazmur 23 dikatakan, saya bacakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itulah domba, makanya domba ini selalu mau berjalan mengikuti gembalanya. Tetapi kalau kambing tidak. Ketika disuruh di depan pun dia tidak mau. Kemudian disuruh di belakang pun dia juga menahan. Nah, makanya selalu orang percaya diibaratkan dengan domba. Anak-anak Tuhan yang kekasih, kenapa kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita? Kenapa kita harus mendengarkan nasihat Tuhan? Karena itu demi kebaikan kita. Jangan pernah andalkan kepintaran kita, jangan pernah andalkan kekuatan dunia ini, tapi yang perlu kita andalkan adalah Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang memberikan, yang mampu memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Makanya Salomo berkata, jangan andalkan kekuatan-kekuatan dunia, jangan hidup dalam dosa. Tetapi dia berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Makanya pernah pendeta membaca buku seorang pemuda. Saya nggak tahu sudah pernah dengar atau belumnya. Tapi pemuda ini memang orangnya sangat pintar sekali, tapi sangat jelek sekali. Kemudian dia berkata dalam hatinya, dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi yang diandalkan adalah kepintarannya. Jadi dia berkata, nggak apa-apa saya jelek, yang penting otak saya pintar. Saya akan cari istri saya yang cantik, supaya anak kami nanti mengikut wajah istri saya dan otaknya mengikut saya. Jadi dia berpikir bahwa kalau dia cari perempuan menjadi istrinya cantik, maka wajah anaknya akan cantik dan anaknya akan jenius seperti dia. Dia cari ke kota-kota, dia cari ke desa-desa. Akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan yang cantik sekali, tapi bodoh sekali. Tapi dalam hatinya nggak apa-apa. Yang penting nanti otak istri, otak anak kami mengikut otak saya, wajahnya ngikut mamanya. Berumah tanggalah dia. Lahirlah anaknya, otaknya ngikut mamanya, wajahnya ngikut bapaknya. Udah jelek, bodoh pula kan. Itulah kalau mengandalkan akal kita. Makanya Salomo berkata, jangan andalkan kepintaran dunia, tapi andalkanlah pengajaran yang datang dari Tuhan. Makanya itu berguna bagi kita. Makanya tema kita sekarang ini mengatakan kepada kita, didikan untuk masa depan kita. Makanya nggak apa-apa kita les bahasa Inggris, nggak apa-apa kita les matematika, nggak apa-apa kita les sebagainya. Tapi yang terpenting jangan lupakan firman Tuhan. Makanya anak-anak kami yang kekasih, oleh sebab itu janganlah kita menganggap enteng terhadap nasihat Tuhan. Dan janganlah menganggap enteng terhadap nasihat orang tua kita. Karena kita merasa hebat, kuat dan pintar, padahal tanpa Tuhan kita tak mampu berbuat apapun. Oleh sebab itu rajinlah membaca firman Tuhan agar kita mau mendengarkan nasihat Tuhan seperti yang disampaikan dalam 1 Timotius 3:16. Saya mau bertanya dulu buat anak-anak kami. Kenapa kita harus rajin baca firman Tuhan? Siapa yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus rajin baca firman Tuhan? Oke, tapi yang lebih jelas dalam 1 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk. Ternyata Kak, dalam 1 Timotius 3:16 dia berkata,
firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita tentang kebaikan. Makanya kalau orang yang rajin baca firman Tuhan, maka dia akan selalu diajar tentang kebaikan. Kemudian firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Umpamanya kita melawan mama bapak kita, maka firman Tuhan bilang di dalam 10 perintah Tuhan yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Akhirnya kita sadar, oh ternyata aku salah ya. Kemudian firman Tuhan itu bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Setelah kita sadar kita salah, akhirnya besok kita tidak lagi melawan orang tua kita. Kemudian firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Makanya setiap orang yang rajin baca firman Tuhan, maka dari caranya berbicara, caranya bertingkah laku, itu akan selalu kelihatan bahwa dia adalah anak Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak kami yang kekasih semua, marilah melalui firman Tuhan ini, tetaplah dengarkan nasihat Tuhan, dengarkan pengajaran orang tua kita, dengarkan juga pengajaran guru-guru KKR kita. Jangan mempertahankan kepentingan kita, kesenangan kita karena orang tua kita. Tuhan dan guru sekolah minggu kita pasti selalu mengajarkan yang baik kepada kita, supaya nanti kelak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan kita boleh berhasil di dalam menggapai cita-cita kita dan menjadi garam dan terang dunia bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ini semua ya Tuhan. Agar anak-anak kami ini tidak mengandalkan kepintarannya, tidak mengandalkan kekuatan dunia ini. Tetapi yang mereka andalkan adalah Tuhan. Pengajaran melalui firman Tuhan, didikan dan pengajaran orang tua, didikan dan pengajaran guru-guru sekolah minggu seperti Salomo yang mau mendengarkan pengajaran ayahnya Daud sehingga dia menjadi orang yang berhasil, dia menjadi orang yang diberkati, dia menjadi raja yang berhikmat dan setiap orang datang kepadanya mendengarkan hikmat yang dia peroleh dari Tuhan. Kami rindu Tuhan, anak-anak kami ini semua juga tetap mendengarkan perintah Tuhan, pengajaran orang tua, pengajaran guru sekolah minggu mereka, supaya mereka juga menjadi anak yang takut akan Tuhan dan mampu menggapai cita-cita mereka seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi firmannya tentang apa? Tentang didikan dan iman ya Kak. Oke, didikan hikmat ya. Jadi ya udah biasa ya kita dengar juga di gereja. Dan ini di-refresh lagi untuk mengingatkan adik-adik. Buat apapun yang kita miliki, pengetahuan atau apapun bakat-bakat dari adik-adik, ingat jangan sombong. Karena semuanya itu Milik Tuhan dan harus dikembalikan lagi pada Tuhan. oke, untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Oke. Sekarang kita ngapain Kak Mira? Kita mau memberikan persembahan, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, betapa kita tidak bersyukur. Oke. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Sekali lagi ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Allah yang agung. Allah
Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini masih Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan, walaupun kami beribadah dengan online Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya walaupun dengan online ini kami tetap mempunyai iman yang kuat akan Kau Tuhan juga Tuhan. Terima kasih untuk kami masih bisa berkumpul di rumah dengan orang tua kami Tuhan, berkati kami Tuhan juga. Kami berdoa Tuhan untuk sekolah kami Tuhan, walaupun kami belajar dengan online Tuhan, berkati kami Tuhan supaya semua yang guru kami jelaskan secara daring Tuhan, Kau yang lindungi Tuhan supaya kami bisa mengerti juga Tuhan. Berkati kesehatan kami Tuhan, Kau yang tutup bungkus kesehatan kami dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau yang berikan imunitas kami ini Tuhan dengan kuat Tuhan juga. Kami berdoa untuk Indonesia ini Tuhan, Kau tahu Tuhan keadaannya sedang ada penyakit coronavirus ini Tuhan, berkati Tuhan supaya semua rakyatnya bisa membantu supaya corona ini bisa berhenti Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas lagi kembali juga Tuhan, kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu ini Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, ibadah kita sudah selesai. Tapi belum ya, karena kita ada aktivitas. Aktivitasnya apa? Jadi aktivitasnya kita kan tadi kita ngebahas firmannya tentang didikan. Nah pasti kita setiap orang tuh pasti punya cita-cita. Misalnya cita-citanya jadi chef nih. Jadi kalian bisa gambar cita-cita kalian. Terus di bawahnya dikasih ayat yang favorit kalian. Ayat favorit kalian supaya kalian bisa meraih cita-cita ini. Iya. Gambarnya bisa kalian gambar sendiri sama bisa kalian print ya. Ini contohnya kayak ini. Ya, jadi kalau ada yang cita-citanya dokter, polisi atau apapun, guru tuh. Boleh digambar, terus dibikin ayat buat pendukungnya gitu. Dan jangan lupa itu di tag KKR Bandus ya. Jadi ini Madya Remaja kakak belum lihat progresnya. Jadi mohon sekali adik-adik Madya Remaja dibantu dengan orang tua kami untuk mengajak adik-adik kami boleh membuat aktivitas ini gitu. Ini simple, semua peralatannya ada di rumah gitu. Jadi jangan lupa dibikin dan buat untuk mengetahui hasilnya kakak tunggu di KKR Bandus ya. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.